Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Fianti. Saya akan coba menjawab tentang tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang pertama yaitu kita harus mengajak anak tersebut berdialog, terus memberikan kegiatan yang anak tersebut sukai. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yaitu kita harus segera menghentikan tangisan anak murid tersebut dan memberikan kegiatan yang anak tersebut sukai dan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Kemudian ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Yang harus dilakukan motivator yaitu segera menghentikan agar anak murid tersebut tidak mengganggu temannya dan dengan memberikan kegiatan yang anak sukai dan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yaitu kita harus segera memberikan kegiatan yang anak tersebut sukai dan sesuai dengan kemampuan anak murid tersebut. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yaitu melakukan evaluasi sesuai dengan level dari anak murid tersebut dan membuat laporan tentang masalah yang timbul dari kegiatan dari kegiatan setiap hari yang kita lakukan. Terus apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kelas rapi dan bersih. Terus kita harus memastikan bahwa motivator dalam keadaan ceria. Terus motivator tidak boleh marah kepada anak muridnya. Terus pastikan bahwa murid merasa nyaman di dalam kelas dan murid merasa bahagia atau senang berada di dalam kelas. Kemudian bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yaitu kita harus melakukan pendekatan secara individual. Kita tanya, kita ajak berdialog anak tersebut, kita cari tahu bahwa anak tersebut tuh sukanya apa, terus karakter anak tersebut bagaimana. Terus kemudian kita juga bisa menanyakan kepada wali murid atau orang tua murid bahwa anak tersebut tuh kesukaannya apa. Terus apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba yang harus dicapai oleh motivator? Targetnya yaitu pastikan suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan minat belajar. Terus murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuan anak murid tersebut. Lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan minat belajar anak meningkat dari sebelumnya. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas dalam kelas? Yang harus caranya yaitu guru harus selalu menyayangi dan mengasihi murid atau anak didik tersebut. Kemudian guru harus mengendalikan dirinya sendiri. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Terus guru harus dapat menerapkan konsep dasar dalam variation skill. Kemudian motivator harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba A, I, U, E, O. Guru harus menerapkan selalu kurikulum di Bimba A, I, U, E, O. Terus guru harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Bila mengalami kesulitan, guru juga di dalam kelas guru bisa berdiskusi dengan guru lainnya atau meminta bantuan dari guru lainnya. Kemudian apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba yaitu menciptakan suasana atau kegiatan belajar yang fun learning. Kemudian motivator harus selalu menggunakan atau paradigma Bimba dan metode Bimba. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di dalam kelas aman? Yaitu motivator harus menutup semua stop kontak atau saklar yang berbahaya dari jangkauan anak-anak. Kemudian tidak ada senjata tajam di dalam kelas, tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan kelas. Kemudian tidak ada tumpahan air yang dapat menyebabkan anak-anak tersebut terjatuh atau terpeleset. Memastikan suasana di dalam kelas tuh seperti contohnya AC atau kipas angin menyala dan aman dari jangkauan anak-anak. Terus selalu memastikan agar
atau agar anak tersebut yakin bahwa gurunya akan melindungi anak tersebut, tidak ada kekerasan fisik. Kemudian apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman, yaitu sirkulasi udara di dalam kelas harus baik, tidak misalnya contohnya tidak kepanasan atau tidak kedinginan atau tidak pengap. Yang kedua, guru harus selalu mengasihi murid dengan cara selalu tersenyum, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira di depan murid. Kemudian belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid tersebut, berpenampilan selalu rapi, tidak berpakaian ketat. Contohnya, jawab pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid, yaitu contoh tadi, selalu tersenyum bila bertemu murid, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu senang, selalu riang dan gembira di depan murid tersebut. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yang harus dilakukannya yaitu selalu menciptakan suasana kelas yang fun learning. Kemudian murid mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas yang berhubungan dengan menumbuhkan karakter, minat baca dan minat bermain anak, minat karakter, minat baca dan minat belajar anak tersebut. Intinya anak tersebut tidak mengganggu temannya yang lain. Yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak-anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya, yaitu misalnya mengajak anak berdialog, bercerita, membaca cerita, bermain tebak-tebakan, bernyanyi, kayak gitu. Terus yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu proses belajar dilakukan secara bertahap sesuai dengan metode Bimba dan kurikulum Bimba. Kemudian pemberian modul sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak murid tersebut. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.